Cerita rakyat tentang asal-muasal kampung di Karelowe. Konon pada zaman dahulu kala, pernah terjadi banjir besar yang melanda suatu desa. Banjir yang hampir menenggelamkan seluruh isinya. Hanyalah seorang perempuan yang selamat dari banjir tersebut. Perempuan itu bernama Basse. Pada saat banjir surut, Basse sendiri terdampar di suatu tempat. Dia kebingungan menyaksikan peristiwa banjir mengerikan yang menenggelamkan seluruh penduduk di kampungnya, kecuali dia yang selamat dari peristiwa itu. Karena merasa khawatir akan terjadinya banjir susulan, akhirnya Basse menuju ke sebuah puncak gunung yang ada di kampung itu. Gunung tersebut bernama Sukrulangi. Sukru artinya sampai dan langi. Artinya langit, jadi jika diartikan Sukrulangi adalah sampai ke langit. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, jika air laut pasang maka Gunung Surulangi juga bertambah tinggi dan air laut tidak bisa menenggelamkannya. Itulah sebabnya gunung itu dinamai Sukrulangi. Setelah Basi berada di puncak Sukrulangi, dia membuat tempat berlindung sederhana. Sedangkan untuk kebutuhan makanan, dia hanya mengandalkan buah-buahan yang ada di sekitarnya. Bertahan hidup seorang diri tentu menjadi tantangan berat. Hari-harinya hanya dilanda rasa sepi dan sedih. Tetapi perasaan itu hanyalah sia-sia karena tidak akan mengembalikan keadaan seperti semula. Tetapi semangat untuk tetap hidup sangatlah kuat sehingga Basse tetap bertahan dan mampu melewatinya. Hingga suatu hari Basse mendengar bisikan yang meminta dirinya untuk menghadap ke arah timur atau matahari tanpa mengenakan pakaian, sambil membuka alat vitalnya agar cahaya matahari bisa menembusnya. Mendengar bisikan itu, Basse merasa heran karena tak ada seorang pun yang tinggal di sekitarnya. Dan anehnya lagi, bisikan itu hampir tiap hari terdengar oleh Basse. Dengan sikap tenang dan rasa penasaran, akhirnya Basse melakukan arahan dari bisikan itu. Tidak lama setelah Basse sering melakukan arahan dari bisikan itu, dia pun hamil tanpa disetubuhi oleh seorang laki-laki dan akhirnya melahirkan seorang anak perempuan. Anak itu diberi nama Kare Pajaya. Kare Pajaya memiliki paras yang cantik ketika menginjak usia remaja. Selain itu, dia juga gadis yang lugu serta bertutur kata dengan lemah lembut. Singkat cerita dia laksana bidadari titipan dari kayangan. Karena parasnya yang cantik disertai perilakunya lemah lembut, hingga seorang awali yang bernama Kare Sayang tertarik akan kecantikannya lalu menjadikannya sebagai istrinya. Setelah keduanya menikah, mereka membangun sebuah rumah di suatu tempat yang bernama Tinggi Bala. Tempat ini terletak di sebelah utara desa Karelowe saat ini atau masuk wilayah dusun Sukrulangi. Sedikit penjelasan tentang Awali. Jadi menurut kepercayaan sebagian masyarakat setempat bahwa Awali adalah wujud setengah gaib yang memiliki dua dunia. Dunia nyata dan dunia gaib. Selain itu Awali termasuk pintar dan memiliki ilmu yang sangat tinggi. Oke bosku, minum dulu kopinya baru ki lanjut. Lanjut cerita, konon pada suatu hari, Kare Sayang memberitahu istrinya bahwa besok dia akan membuka sebuah lahan perkebunan di suatu tempat bernama Tonggo, yang terletak kurang lebih 3 km ke arah timur dari Tinggi Balak. Kare Sayang berpesan pada istrinya untuk membawakannya makanan. Dan berpesan lagi bahwa apabila istrinya sudah sampai di lokasi Patorang Bali dekat sungai, istrinya terlebih dahulu harus memanggil anjingnya yang bernama si Macan dengan maksud agar nantinya Kare Sayang yang menghampiri istrinya di Patorang Bali. Kare Sayang sangat melarang Kare Pajaya untuk datang langsung ke lokasi di mana Kare Sayang membuka lahan perkebunan. Tibalah saatnya Kare Sayang membuka lahan perkebunan. Konon orang-orang yang mereka pekerjakan bukanlah manusia biasa, melainkan Awali yang tidak mau berbaur dengan manusia. Ketika Kare Pajaya sampai di Patorang Bali, dia lupa akan pesan suaminya untuk terlebih dahulu memanggil anjingnya Kare Sayang ketika sampai di Patorang Bali. Kare Pajaya langsung menuju ke Patimbo Kayu.
Tetapi sebelum sampai ke sana, Awali yang dipekerjakan oleh Kare Sayang mencium aroma manusia sehingga mereka langsung pergi dan terbang ke langit. Berkatalah Kare Sayang dalam hatinya, jangan-jangan itu Kare Pajaya. Dan ternyata betul. Tetapi apa boleh buat, semua sudah terlambat. Kare Sayang sangat marah dan berkata, saya lebih suka orang-orangku daripada kamu dan saya akan ikut bersama mereka. Namun sebelum meninggalkan Kare Pajaya, Kare Sayang berpesan bahwa begini Kare Paja. Sekarang kamu ke tempat seberang yang datar atau di hutan Karelowe. Jika di sana kamu menemukan tanda seperti ini, sambil menunjuk sebuah batu, maka itulah saya. Setelah menyampaikan pesan itu, maka Kare Sayang ikut terbang menyusul Awali yang dipekerjakan. Bersamaan dengan kepergian Kare Sayang, akhirnya di tempat itu juga ditumbuhi kayu atau pohon-pohon besar sehingga tempat tersebut diberi nama Patimbo Kayu yang artinya tempat tumbuhnya kayu. Kare Pajaya sangat bersedih dan menyesali peristiwa yang baru terjadi. Itu karena betul-betul kehilafannya, bukan unsur kesengajaan. Namun penyesalan hanyalah penyesalan yang tak akan mampu lagi mengubah keadaan. Kini Kare Pajaya akan memulai hidup baru tanpa seorang suami. Bisa dibayangkan betapa menderita batinnya seorang istri ditinggal pergi oleh suami untuk selama-lamanya. Namun Kare Pajaya juga bukan seorang istri yang cengeng. Dia akan tetap bertahan hidup meski ditinggal suaminya karena menurutnya itu sudah menjadi takdir baginya yang harus dijalani. Apalagi nanti kalau Kare Pajaya sudah melahirkan. Dia tidak akan sendiri lagi karena dia mengandung anak dari Kare Pajaya. Oke, minum kopinya dulu bosku. Ketika Kare Pajaya sampai di tempat yang dimaksud di hutan Karelowe, dia menemukan sebuah tanda yang sebelumnya pernah disampaikan oleh suaminya. Tanda tersebut berupa batu dengan bentuknya yang unik dan dianggap sebagai wujud Kare Sayang. Di tempat inilah terdapat banyak Awali yang sebagian masyarakat percaya bahwa Awali di sini juga tinggal di Gunung Bawah Karaeng atau sering keluar masuk di sana. Di tinggi balaklah rumah Kare Pajaya, permulaan adanya kampung dan kuburan sehingga dinamakan Tinaro yang artinya permulaan dan kuburan. Disinilah tempat para pandrita atau orang pintar keturunan Awali yang banyak menyimpan tanda. Ketika Kare Pajaya mempunyai banyak keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Pengaruh Islam juga sudah mulai masuk. Namun masuknya Islam tidak diketahui dengan pasti karena kurangnya sumber data yang bisa diperoleh. Yang menjadi tanda bahwa Islam masuk di sini adalah adanya sebuah langgar yang diceritakan oleh masyarakat setempat. Langgar yang terdapat di tinggi balak adalah tempat beribadah pertama oleh umat Islam yang dipimpin oleh seorang parewa atau imam. Tetapi langgar tersebut letaknya kurang bagus atau stabil karena sering jungkrak-jangkrik pada saat melaksanakan ibadah. Karena kurang bagusnya langgar tersebut, akhirnya dipindahkan ke Sunggua dan yang menjadi tanda di sini adalah sebuah batu yang bernama Batu Te kepanjangan dari batu Tatuek-tuek artinya batu yang jungkrak-jangkrik. Dari keturunan Kare Pajaya di Tinaro, lahirlah beberapa orang bersaudara. Saudara pertama bernama Gowa, yang kedua Bone, yang ketiga Luwu, dan yang keempat adalah Binamu. Ketiga saudara Gowa menyembah kepada Gowa sehingga dikatakan Sombayari Gowa. Pada waktu itu belum ada istilah Karaeng, masih menggunakan istilah Kare. Tetapi suatu hari ada peperangan antara Gowa melawan Binamu. Peperangan ini dimenangkan oleh Binamu. Setelah Binamu mengalahkan Gowa, akan dibentuklah seorang Sombah, tetapi pada saat itu tidak bisa lagi mengangkat Sombah karena sudah ada Sombayari Gowa sehingga istilahnya digantikan menjadi Karaeng. Peperangan antara Gowa dan Binamu serta pengangkatan Karaeng akan diceritakan pada bagian lain dalam video ini. Cerita lain mengisahkan bahwa selain keempat bersaudara Gowa, Bone, Binamu, dan Luwu, ada juga beberapa orang bersaudara yang lahir di Tinaro. Mereka adalah Kare Tinaro, Kare Layu,
Kare Balang dan Kare Kalimporo. Sebenarnya mereka ada 5 bersaudara, tetapi saudara yang kelima pergi karena merasa kecewa dengan ibunya sebab dia tidak mendapatkan pembagian tanah warisan dari ibunya. Saudara yang satu ini bernama Kare Cikondong. Kare Cikondong tidak mendapat tanah karena pada saat pembagian, dia masih berada dalam kandungan ibunya. Dan tempat pembagian tanah terletak di Buluk Pengka. Ketika Kare Cikondong lahir, dia menuntut tanah warisan dari ibunya. Tetapi semua sudah dibagikan kepada saudara-saudaranya. Sehingga Kare Cikondong kecewa dan memutuskan untuk pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Itulah sebabnya ada sebuah tempat yang dinamakan Lak Borok atau sedih karena di sinalah Kare Cikondong bersedih dan meneteskan air mata. Minum ki kopinya dulu baru lanjut ki bosku. Ketika Kare Cikondong meninggalkan tanah kelahirannya, dia dibekali ketupat oleh ibunya. Dia berjalan menyusuri sungai. Di satu tempat dia singgah sambil menggendong ketupatnya sehingga tempat itu dinamakan Kalae yang artinya menggendong. Setelah dia istirahat di situ, dia melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi dia singgah dan istirahat. Di sini dia membuka bingkisannya dan mengambil ketupat yang besar sehingga tempat ini dinamakan Lompo Katupa yang artinya ketupat besar. Saat dia membelah ketupat itu, ternyata isinya hanya awang atau sekam padi sehingga Kare Cikondong bersedih. Kemudian Kare Cikondong melanjutkan perjalanannya. Di satu tempat dia memukul-mukul pinjengnya atau piring sehingga tempat itu dinamakan Tunrung Pinjeng. Tunrung artinya pukul dan pinjeng artinya piring. Kemudian berhenti di suatu tempat, di sini dia mengambil sebuah alat semacam teropong yang diletakkan di matanya kemudian memandang ke arah matahari sehingga tempat ini dinamakan Labak Cerek. Dia melanjutkan perjalanan menyusuri sungai ke arah barat. Tidak lama pada waktu itu, Kare Cikondong muncul di suatu daerah. Istilahnya adalah Amumba yang artinya muncul sehingga tempat ini dinamakan Bulukumba. Kemudian Kare Cikondong melanjutkan lagi perjalanannya dan istirahat di satu tempat. Istilah istirahat pada waktu itu adalah Bantaeng sehingga tempat itu dinamakan Bantaeng. Beberapa tempat yang pernah didatangi Kare Cikondong sekarang sudah menjadi kabupaten seperti Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng. Waktu Kare Cikondong meninggalkan Bantaeng, dia menuju ke suatu bukit. Bukit ini terletak di bagian selatan Tinaro yang berjarak kurang lebih berjarak 10 km atau lebih tepatnya di Bontoramba. Disinilah Kare Cikondong berhenti dan ingin melanjutkan perjalanan menuju tanah kelahirannya. Tetapi dia mengurungkan niatnya untuk ke Tinaro karena berpikir bahwa dia tidak akan lagi mendapatkan tanah warisan dari ibunya sehingga Kare Cikondong menghabiskan waktu di bukit ini hanya untuk memandang menatap ke tanah kelahirannya. Arti dari kata tontong adalah melihat liah, memandang. Itulah sebabnya bukit ini dinamakan Bulu Tontong. Tempat ini juga masih dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Setelah Kare Cikondong meninggalkan Bulu Tontong, ia berangkat ke negeri Jawa. Dalam perjalanannya ke sana, dia melewati laut. Konon saat dia melewati laut, air laut di depannya terbuka lebar dan kembali tertutup setelah melewatinya. Pada saat Kare Cikondong sampai di negeri Jawa, dia menetap di sana dan mempunyai banyak keturunan. Hingga suatu hari dia ingin ke Sulawesi. Tibalah saatnya dia ke Sulawesi. Tetapi dia ke Sulawesi bukan dalam wujud manusia melainkan wujud lontara atau tala, dan kelapa. Tala tersebut ditempatkan di Makassar yang sekarang menjadi Tala Salapang. Tala Salapanglah yang menjadi Laso Palakinagowa. Sedangkan kelapa itu dibawa ke Sidenre Binamu. Oke bosku, minum ki dulu kopinya. Cerita unik tentang peperangan Sombaya di Goa dan Binamu. Perilaku Sombaya di Goa yang tidak baik terhadap rakyat Binamu, membuat Raja Binamu dan rakyatnya marah sehingga mereka memutuskan